Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama akan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita di masa-masa sekarang ini. Nah, pagi ini saudara, kita akan membahas satu topik, the power of waiting, ya, the power of waiting, kuasa di dalam penantian. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang penantian, tentang waiting, saudara? Karena saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan penantian. Setiap daripada kita ingin menantikan kapan lockdown ini bisa selesai. Kapan PPKM kalau di Indonesia bisa selesai sehingga kita bisa kembali beraktivitas. Saudara, banyak orang yang sudah tidak sabar pengen traveling, pengen terbang cepat-cepat ke luar negeri, liburan, saudara. Pengen kembali beraktivitas sebagai gereja Tuhan, pengen kembali cepat-cepat berkumpul di gereja untuk boleh bersekutu memuji nama Tuhan di sana. Benar nggak, saudara? Nah, ini penantian yang sangat kita tunggu-tunggu supaya bisa terjadi. Nah, pagi ini saudara kita belajar tentang penantian supaya apa? Supaya kita boleh melihat, mempersiapkan diri, menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh di dalam masa-masa penantian ini. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, mari persiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus mengubah kita, menjamah kita, mengurapi kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita berdoa meminta kuasa Tuhan menjamah hidup kita. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa pagi ini, Engkau berkati kami. Engkau urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan Tuhan kepada setiap kami yang bergumul, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Firman Tuhan saudara diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Nah, kita baca firman Tuhan ini saudara. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Nanti kita akan lanjutkan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong, mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, ada pepatah berkata, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Nah, saya tidak tahu saudara apakah setuju dengan pepatah ini, tapi ada benarnya. Menurut saya secara pribadi, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Masa-masa ini saya tadi sudah katakan, saudara, menjadi masa penantian. Karena itu tidak banyak, saudara. Ya, banyak anak-anak Tuhan. Ya, di luar sana. Yang karena lama, karena tidak menentu, akhirnya mereka menjadi bosan. Akhirnya mereka menjadi frustrasi. Tidak sedikit loh saudara, banyak yang stres. Tidak sedikit yang akhirnya kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena bisnisnya hancur. Bisnisnya rugi saudara. Akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Akhirnya kecewa dengan Tuhan. Ini terjadi saudara di sekitar kita. Nah, pagi hari ini penting bagi kita untuk boleh mempersiapkan diri dan menjaga hidup kita untuk melakukan the right things di dalam masa-masa penantian ini. Ya, saya berdoa saudara supaya melalui kisah 5 gadis bijaksana dan bodoh ini, ya, kita boleh belajar sesuatu hal. Kita membagi saudara gadis ini menjadi 2 golongan. Ya, dibagi menjadi 2 golongan, bijaksana dan bodoh. Ya, saya percaya ini menggambarkan keadaan kita sekarang ini juga. Dikatakan mereka bersama-sama menantikan siapa saudara? Mempelai pria.
supaya mempelai pria itu datang. Ini tradisi pernikahan di dalam adat orang Yahudi, saudara. Ya, mereka mempersiapkan tim untuk menyambut kedatangan mempelai pria ke dalam perjamuan yang sudah dipersiapkan. Nah, dikatakan saudara, Alkitab membagi menjadi dua golongan. Ya, gadis yang bijaksana 5 orang dan gadis yang bodoh 5 orang. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara, kata bijaksana yang dipakai di sana, saudara, atau kata wise, itu berasal dari kata pronimos. Ya, kata pronimos yang artinya adalah thoughtful, wise, dan intelligent, cerdas, bijaksana, dan berhikmat. Sedangkan kata bodoh, saudara, atau foolish, itu dipakai kata moros, ya, yang artinya sebagai fool, stupid, blockhead, bodoh, dan pikirannya tertutup. Jadi, saudara, jangan kita menjadi salah mengerti tentang perikop ini. Karena saya pernah mendengar orang berkata, saudara, ada pembicara mengatakan bahwa ini bicara tentang gadis yang berdosa atau yang tidak kudus dengan gadis yang kudus. No, saudara. Ya, walaupun pada akhirnya nanti, saudara, gadis yang bodoh tidak masuk ke dalam perjamuan, saudara. Tapi ini berbicara tentang gadis yang wise and unwise, saudara. Bijaksana dan tidak bijaksana. Ya, tidak usah terlalu jauh antara berdosa dan tidak berdosa, saudara. Ini bagaimana menyingkapi keadaan di dalam penantian yang akhirnya resultnya, saudara, membuat orang menjadi terpisah antara yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana. Nah, kita perhatikan dulu, saudara, ada beberapa persamaan di sana antara 5 gadis yang bijaksana tadi dengan 5 gadis yang tidak bijaksana atau bodoh. Perhatikan, saudara, ayat 1 dikatakan ini sama-sama gadis yang menantikan mempelai pria. Yang kedua, kalau saudara perhatikan ayat 2 dan 3, ke-10 gadis ini, saudara, sama-sama membawa apa? Pelita atau obor. Dan yang terakhir, saudara, lihat ayat yang kelima, sama-sama mengantuk. Artinya gadis yang bijaksana pun ngantuk, gadis yang bodoh pun ngantuk. Bahkan dikatakan mereka mengantuk dan tertidur, saudara. Jadi gadis yang bijaksana pun tidur, gadis yang bodoh pun tertidur. Ini menarik, saudara. Ya, saya tidak tahu, saudara, dan saya perhatikan detailsnya ini. Karena saya percaya, saudara, banyak orang berpikir bahwa gadis yang bodoh itu ya bodoh, dia tertidur. No, saudara, yang bijaksana pun tertidur. Yang bijaksana pun tertidur. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa, saudara. Perbedaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh itu ada kurang lebih katakanlah 3, saudara. Perhatikan ayat 4. Ya, yang bijaksana membawa minyak cadangan, yang bodoh enggak. Pelitanya dibawa, minyak cadangannya enggak, saudara. Kemudian, ya, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10, ya, ketika saudara ada orang berseru mempelai datang, kemudian mereka bangun, saudara, apa yang terjadi? Minyak di dalam pelita dari ke-10 gadis tadi, saudara, berkurang. Mungkin hampir habis. Artinya, saudara, sepanjang mereka tidur, sepanjang mereka tertidur, saudara, semua, yang bijaksana dan yang bodoh, itu pelitanya menyala terus. Itu sebabnya minyaknya berkurang, bahkan hampir habis, saudara. Ya, ketika mereka bangun, mereka melihat bahwa ternyata sisa di dalam minyak pelita ke-10 gadis tadi hampir habis. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka berkata, berikanlah kami minyakmu. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berkata, tidak akan diberikan. Kamu pergi saja. Ya, jadi perbedaan yang kedua, saudara, 5 gadis yang bodoh tadi pergi meninggalkan tempat yang seharusnya mereka stay untuk apa, saudara? Menunggu. Kisah ini, saudara, mengingatkan saya untuk perkataan dari Yesus. Dia berkata, sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, engkau harus stay di Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus. Dan murid-murid setia menunggu di sana. Dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Bayangkan,
Kalau murid-murid tidak dengar-dengaran saat itu, saudara, saya percaya mungkin Roh Kudus tidak dicurahkan saat itu, saudara. Nah, ini perbedaannya. 5 gadis bijaksana tetap stay, tapi 5 gadis yang bodoh pergi meninggalkan tempat yang seharusnya mereka ada stay di sana. Perbedaan yang ketiga, saudara, tentunya 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalam perjamuan, sedangkan 5 gadis yang bodoh tetap ada di luar karena tidak diperbolehkan. Nah, saudara, ini yang menjadi penting bagi kita pagi. Perhatikan, ada 2 faktor yang membuat mereka berbeda. Nah, kita akan belajar ini pagi ini, saudara. Ya, bagian yang pertama yang penting untuk diperhatikan, faktor yang membuat mereka berbeda adalah satu, apa yang mereka persiapkan. Dan ini yang akan kita pelajari minggu ini. Bagian yang kedua, apa yang mereka lakukan di dalam penantian itu. Jadi apa yang mereka persiapkan sebelum penantian dan apa yang mereka lakukan di dalam penantian. Nah, minggu ini, saudara, kita akan bahas bagian yang pertama saja. Apa yang mereka persiapkan. Kenapa kedua penting hal ini, saudara, penting bagi kita? Lihat, saudara. Ada banyak orang, saudara, dipengaruhi beberapa faktor di dalam menunggu. Yang pertama, tentunya ketika kita menanti, saudara, kita harus tahu siapa yang kita tunggu. Benar ya, saudara? Objeknya apa? Kalau yang ditunggu adalah sesuatu yang kurang penting, biasanya, saudara, orang akan malas. Biasanya orang nggak akan excited. Biasanya orang akan ogah-ogahan. Benar, saudara? Tetapi katakanlah yang ditunggu adalah seorang presiden, seorang yang sangat penting, berpengaruh, baik bagi diri Anda dan bagi khalayak yang ramai, saudara, atau orang besar, masyarakat. Pasti Anda akan excited. Benar, saudara? Benar, saudara? Jadi objeknya mempengaruhi. Kemudian yang kedua, saudara, hal-hal yang mempengaruhi adalah di dalam penunggu. Itu adalah durasi waktunya. Saudara, itu sebabnya dikatakan menunggu itu pekerjaan yang membosankan karena durasinya, saudara. Syukur-syukur yang ditunggu on time, saudara. Ya, syukur-syukur yang ditunggu itu tahu waktu. Tapi ada banyak, saudara, orang kalau berjanji jam 1 siang, datangnya jam 4 atau jam 3, saudara, dengan segudang alasan. Saudara, durasinya penting, saudara. Yang pertama tadi objek siapa atau apa yang ditunggu. Yang kedua durasinya. Dan yang ketiga, saudara, dipengaruhi oleh reward dari penantian itu. Apa yang saya dapatkan? Saudara, kalau saya disuruh menunggu, katakanlah 10 jam, saya akan tunggu. Kalau saya tahu rewardnya itu baik bagi saya. Benar, saudara? Benar, saudara? 3 hal ini, saudara, menentukan apakah kita nantinya akan keluar menjadi gadis yang bijaksana atau mungkin menjadi bagian dari gadis yang bodoh. Keadaan di sekitar kita hari-hari ini akan menentukan, membentuk kita, dan sikap kita akan menentukan kita nantinya keluar seperti apa. Amin, saudara. Itu sebabnya saya katakan it is important to learn tentang the power of waiting. Ya, dalam segala situasi apapun. Mungkin saat ini engkau sedang waiting, berdoa tentang jawaban doamu. Mungkin saat ini engkau sedang berdoa waiting tentang breakthrough dalam bisnismu. Mungkin saudara saat ini sedang berdoa waiting tentang breakthrough dalam hubunganmu, dalam keluargamu. Saudara, masa-masa ini menjadi masa-masa bagi kita untuk digoncangkan. Saya pribadi, saudara, digoncangkan. Tapi saya percaya goncangan itu akan membuat saya, keluarga, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Setiap kita punya goncangan masing-masing. Setiap kita punya masa penantian yang berbeda-beda. Dan saya percaya Tuhan punya tujuan yang indah di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudara? Ada amin? Nah, kita belajar pagi ini apa yang harus kita persiapkan di dalam masa-masa penantian ini. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak boring, supaya kita tidak frustrasi, tapi kita bisa semakin kuat
bertumbuh, dan Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaannya. Ada amin, saudara? Amin, puji nama Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, persiapkan yang pertama adalah pelita dan minyak persediaan. Saudara, ayat 2 dan 3 jelas dikatakan di sana, gadis-gadis itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Saudaraku, dua-duanya penting. Ada orang berkata, oh saya lebih penting minyaknya. Saudara, minyak tanpa pelita tidak akan maksimal. Dua-duanya Anda harus persiapkan. Pelitanya harus ada, tapi minyaknya juga harus ada. Karena dengan adanya minyak persediaan, itu akan berbicara tentang durability dan duration yang Anda bisa lewati semakin lama jika Anda dibandingkan dengan jika Anda tidak memiliki minyak persediaan. Pelita dan minyak dua hal yang sangat penting dan saling membutuhkan. Jika satu-satu tidak ada, saudara, tidak berfungsi dengan baik. Alkitab berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Amin, saudara. Terang bagi jalanku. Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Perhatikan baik-baik, saudara. Roh Kudus yang sering kali dilambangkan dengan minyak. Salah satu lambangnya adalah minyak, saudara. Seringkali berbicara atau berkomunikasi melalui pelitanya. Ingat tadi Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita. Dia berbicara melalui pelita, firman-Nya. Kemana, saudara? Kepada roh manusia. Roh manusia apa tadi, saudara? Pelita bagi Tuhan. Jadi roh Tuhan melalui firman berbicara kepada roh manusia. Saudara dapat poinnya? Roh berbicara dengan roh. Karena itu, saudara, kita harus pastikan persediaan minyak kita melimpah, cukup. Supaya apa, saudara? Supaya komunikasi itu tidak terputus. Supaya komunikasi dengan roh Tuhan, dengan roh kita tidak terputus. Minyak itu harus dipastikan senantiasa tersedia di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Kenapa ada banyak orang Kristen kering? Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan hidupnya garing? Karena tidak ada lagi minyak yang bisa membuat pelita hidupnya terus bercahaya, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, tiba-tiba, saudara, terdengar jatuh dalam dosa. Tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang bunuh diri. Padahal selama ini kita bisa lihat mereka sangat aktif dalam pelayanan. Mereka sangat rajin dalam pelayanan. Bahkan kita bisa lihat hidup mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Benar, saudara? Ini berbahaya. Saya tidak katakan orang lain, saya mengalami secara pribadi, saudara. Ya, kita sibuk dalam pelayanan, kita dilihat orang seperti orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi hidupnya di dalam adalah kering, mati, saudara. Tinggal tunggu waktu saja. Nah, saya mau bawa Anda, saudara, kepada kisah perjanjian lama. Ada satu kisah yang luar biasa, saya percaya saudara sudah tahu ini. Tapi saya mau ingatkan kembali. Saudara, perhatikan 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, saudara. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada itu. Perhatikan, saudara. Ketika roh Tuhan sudah undur dari Saul. Dan kemudian dikatakan roh Tuhan menguasai hidup Daud. Perhatikan, saudara. Apakah Saul masih tetap menjadi raja, saudara? Masih? Yes. Masih menjadi raja. Ternyata, saudara, seseorang bisa dipakai, bisa masih tetap ada di dalam keadaannya yang terlihat seperti luar biasa sebagai raja, walaupun tanpa Roh Kudus
di dalam hidupnya. Karena itu saya selalu katakan, saudara, kepada banyak orang percaya, kepada orang Kristen, jangan pernah terpesona kepada sosok figur hamba Tuhan yang mungkin seolah-olah terlihat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan pernah, saudara, terpesona dengan sosok pribadinya, karena Anda tidak tahu di dalam seperti apa. Ketika roh Tuhan sudah undur dari Saul, dia tetap menjadi raja, hebat, diikuti, dikagumi oleh bangsanya, rakyat yang dia pimpin. Tapi apa yang terjadi? Di dalam sudah kering, tinggal tunggu waktu saja. Itu sebabnya saya katakan tadi, ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan seperti luar biasa. Terlihat luar biasa. Kita kaget tiba-tiba besok sudah meninggalkan Tuhan. Sudah menjadi orang ateis. Sudah menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena connection antara roh Tuhan dengan roh manusianya sudah kering, putus, tidak ada lagi minyak yang mengaliri. Saudara, yang tinggal pernah di kampung, saya asalnya dari kampung, saudara. Saya ingat persis sebelum listrik masuk ke kampung. Orang tua saya, saudara tahu kaleng susu, ya, kaleng susu itu dibolongi, dikasih minyak tanah, dikasih sumbu. Saudara, ketika selama minyak di dalam kaleng itu masih ada, pelita itu akan terus menyala. Tapi ketika pelita itu mati, hal yang pertama yang selalu orang tua saya ajarkan apa, saudara? Dia selalu berkata begini, coba cek masih ada minyak tanah enggak di bawah. Ketika hidupmu sudah mulai padam, semangatmu mulai padam, hidupmu sudah tidak bergairah lagi dengan Tuhan, cek apakah masih ada api Roh Kudus di dalam yang menghubungkan roh Tuhan dengan rohmu yang memberikan kehidupan. Hari-hari ini, saudara, masa-masa penantian menentukan bagi kita untuk keluar menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Karena itu pastikan minyak di dalam pelitamu tetap tersedia, tetap ada, tetap terhubung, membuat dirimu, rohmu, dan roh Tuhan terus connect, menyambung, saudara. Watchman Nee berkata begini, when one tries to increase his knowledge by doing mental gymnastics over books without waiting upon God and looking to the guidance of the Holy Spirit, his soul is plainly is full swing. This will deplete his spiritual life because the fall of the man was occasioned by seeking knowledge. God uses the foolishness of the cross to destroy the wisdom of the wise. Saya terjemahkan, saudara, kurang lebih seperti ini. Tak kala seseorang mencoba meningkatkan pengetahuan dengan melakukan latihan mental melalui buku-buku tanpa menunggu Tuhan dan mencari tuntunan dari Roh Kudus, jiwanya akan menjelajah, saudara, menerawang penuh. Ini akan menguras kehidupan rohaninya. Karena kejatuhan seseorang seringkali terjadi karena mencari pengetahuan. Tuhan menggunakan kebodohan akan salib untuk menghancurkan hikmat orang-orang pintar. Watchman Nee, saudara. Karena itu mari pastikan hidupmu, pelitamu terus menyala dengan apa, saudara? Mempersiapkan minyak yang baru senantiasa tersedia dalam kehidupanmu. Karena di saat minyak itu sudah habis, Anda tinggal tunggu waktu untuk mati, saudara. Secara rohani, bahkan secara jasmani. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama tadi pelita dan minyak persediaan. Yang kedua, stamina fisik dan rohani. Matius 25 ayat 5 tadi sudah dikatakan, bukan hanya yang bodoh yang tertidur, tapi gadis bijaksana juga tertidur. Mereka mengantuk dan tidur. Dua-duanya tertidur. Dua golongan ini tertidur. Tapi apa yang membedakan? Perhatikan, saudara.
Gadis-gadis yang bijaksana ya tertidur dengan pulas karena dia ada persiapan. Dia tertidur dengan pulas karena dia tahu dia memiliki persiapan. Sedangkan gadis yang bodoh tertidur tanpa persiapan. Saudaraku, kita tidak tahu kapan kejadian yang buruk, masalah, pergumulan tiba-tiba datang menghadap kita atau mengerjai hidup kita. Kita tidak tahu, saudara, menimpa kita kapan, kita tidak tahu. Tapi percayalah satu hal, apa yang kau persiapkan selama ini, rohanimu, jasmanimu, saudara, itu akan meresponi semua permasalahan yang datang menyerang kita. Itu akan membuat kita imun, saudara, kuat terhadap tantangan yang datang menyerang kita. Saudaraku, kalau saudara perhatikan seorang pelari, ya pelari, untuk berlari di dalam katakanlah satu jarak 100 meter sprinter, untuk berlari mencapai kecepatan itu, saudara, ya posisi itu, dia harus menghabiskan, saudara, beratus-ratus jam, mungkin beratus-ratus hari untuk persiapan. Untuk lari yang mungkin kurang lebih dari 2 menit. Karena 100 meter paling mungkin 1 menit, saudara. Ya, tidak sampai 1 menit. 11 detik mungkin. Untuk 11 detik, katakanlah untuk rata-rata manusia normal, katakan 15 seconds. Ya, untuk 15 seconds, Anda harus persiapkan diri Anda ratusan hours. Saudaraku, kita tidak tahu kapan masalah datang. Tapi kalau saudara persiapkan mental saudara, rohani saudara, fisik saudara di hadapan Tuhan, apa yang terjadi ketika pergumulan itu datang? Bring it on. Kita sudah siap, saudara. Ya, secara rohani saya percaya kita mengerti. Tapi saudara, ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan juga lalai, termasuk mungkin saya. Termasuk mungkin saya, saudara. Beberapa hari yang lalu saya ke dokter, cek darah segala macam. Ya, puji Tuhan, semua normal. Kolesterol normal, cuma dikatakan gula darahnya agak tinggi, Pak. Anda harus minum obat. Aduh, I hate it, saudara, ketika dokter bilang begitu. Tapi saya decided untuk, yes, I have to change. Ya, apa yang terjadi? Minum kopi gulanya beda. Makan ini, cek gulanya. Saya mau hidup sehat, saudara. Mulai belajar olahraga. Saudara, kita seringkali, saudara, antara jasmani dan rohani, kita harus seimbang. Firman Tuhan katakan latihan jasmani betul, latihan rohani betul. Tapi saya asumsikan begini, saudara. Asumsikan diri bahwa saudara sudah berlatihan rohani dengan luar biasa. Tetapi ada banyak, saudara, celah yang iblis pakai. Bukan hanya hal rohani saja yang dia serang. Dia bisa serang jasmani Anda juga. Saya banyak dengar hamba-hamba Tuhan meninggal karena penyakit jantung, stroke, saudara. Kenapa? Karena jasmaninya tidak diurus dengan baik. Dengar baik, iblis juga bisa menyerang dari jasmani kita. Amin, saudara. Kalau dia lihat rohanimu kuat, dia serang lewat jasmanimu. Perhatikan kisah Ayub, saudara. Ya, Ayub 1 ayat 1 dikatakan seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, seorang yang saleh dan jujur, dia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini orang yang sangat rohani. Tapi Tuhan izinkan, saudara, iblis coba dia dari jasmaninya. Banyak anak-anak Tuhan seringkali berkata begini, saudara, bagi saya, ya bukan masalah salah atau tidak, dosa atau tidak. Tapi mereka selalu lebih concern kepada hal-hal yang rohani. It's okay. Tetapi saudara, kita juga jangan lalai untuk menjaga jasmani kita. Karena iblis pun bisa bekerja lewat hal itu. Bayangkan, saudara, gadis yang bijaksana juga ngantuk. Gadis yang bodoh ngantuk juga. Sama-sama dicobai di situ. Tetapi kalau kita menjaga dengan baik fisik kita, rohani kita, saudara, apa yang terjadi? Kekuatan kita, celah yang selama ini iblis bisa pakai untuk menyerang kita, at least kita sudah prepare dengan baik. Karena saya banyak melihat teman-teman hamba Tuhan di Indonesia, saudara, mungkin karena berkat Tuhan terlalu banyak, akhirnya, termasuk saya sendiri, saudara. Saya udah katakan dari awal saya mau belajar.
kita lalai menjaga fisik kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Iblis serang fisik kita. Ayub diserang. Perhatikan, saudara. Seorang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Iblis melihat hal rohani, tidak ada yang bisa diserang. Dia serang jasmaninya. Bam! Dia jatuh. Perhatikan Ayub 3 pasal 1. Dia berkata begini, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari lahirnya. Jatuh, saudara. Jatuh dia. Ya, iblis tidak bisa serang lewat rohani dulu. Dia serang lewat jasmani. Sampai kapan? Anaknya mati, ternaknya habis, istri ninggalin dia, teman-temannya lain, dia akhirnya terjadi. Dia mengutuki dirinya sendiri. Walaupun pada akhirnya dia minta ampun dan Tuhan memulihkan keadaannya. Tapi lihat bagaimana liciknya iblis bisa menyerang dan menjatuhkan kita. Rasul Paulus, ya, kalau saudara perhatikan 2 Korintus 11 ayat 28. Dia disesa, dia didera, berapa kali mau mati, saudara. Iblis mau serang di situ. Bahkan dikatakan dia punya duri di dalam daging. Walaupun penafsiran ayat ini juga banyak sekali, saudara. Ada yang bilang bahwa Paulus punya penyakit di dalam dirinya. Ada yang berkata bahwa Paulus juga punya kebiasaan yang membuat dia selalu jatuh dalam dosa. Tapi bayangkan, lihat saudara, orang sekelas mereka, Ayub, Rasul Paulus, iblis tetap masuk, berusaha untuk menjatuhkan mereka. Siapa kita hari ini, saudara? Apakah kita lebih baik dari Ayub? Apakah kita lebih baik dari Rasul Paulus? Tentunya bukan. Karena itu persiapkan jasmani fisik Anda. Demikian juga rohani Anda supaya sama-sama kuat. Sehingga ketika pencobaan datang, pergumulan datang, tantangan datang, kita tidak mengutuki Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kita bisa berdiri seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak padamkan apinya, kami tetap menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak sembuhkan penyakit saya tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak membuka jalan bagi doa saya akan tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun, tetapi saya tetap mengiring Tuhan. Bisa tidak kita berkata seperti itu, saudara? Perkataan itu hanya bisa keluar jika Anda sudah mempersiapkan fisik Anda, stamina Anda, physically dan rohani dengan baik. Karena Tuhan mau pakai setiap daripada kita. Amin, saudara. Ya, ada satu pepatah yang berkata begini, saudara. Tears are often the telescope by which men see far into heaven. Air mata seringkali menjadi teropong bagi manusia untuk melihat jauh ke surga. Itu kata Henry Ward Beecher, saudara, ya. When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure. Tak kala kita hidup tanpa kesukaran, mengingatkan kita tentang pohon oak, saudara, ya, yang tumbuh kuat melawan angin, dan berlian yang terbuat karena adanya tekanan. Peter Marshall. Saudara, kalau kamu hidupnya mau kuat seperti pohon oaks, mungkin seperti pohon jati, dan bersinar seperti berlian, Anda harus kuat untuk menghadapi datangnya angin. Anda harus kuat untuk menghadapi setiap tekanan kehidupan. Karena itu, persiapkan stamina Anda dan rohani Anda dari sekarang ini. Karena kita tidak tahu ke depan apakah keadaan makin baik atau tidak. Kita berdoa bahwa supaya Tuhan campur tangan memulihkan, betul. Tetapi sekalipun seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, keadaan tidak membaik sekalipun, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, saudara, perhatikan ayat 9. Dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual apa, saudara? Penjual minyak dan belilah di situ. Saudara, ini menarik. Ini menarik. Kenapa, saudara? Ya, yang ketiga yang harus kita persiapkan. Kalau yang pertama tadi, saudara, apa? Pelita dan minyak. Yang kedua, stamina fisik kita, rohani kita. Yang ketiga, pengetahuan, saudara. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, 5 gadis bodoh tadi datang kepada 5 gadis bijaksana. Mereka minta apa, saudara? Minta minyak. Benar, saudara? Ya. Dan kemudian 5 gadis bijaksana tidak memberikan minyaknya, tapi mereka memberikan apa, saudara? Usulan. Dikatakan, pergilah dan belilah di sana. Apa yang terjadi, saudara?
5 gadis bodoh mengikuti saran 5 gadis bijaksana tadi, dan mereka pergi meninggalkan tempat yang seharusnya mereka stay di sana menunggu mempelainya. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya berpikir begini, seandainya 5 gadis bodoh tadi tidak mengikuti saran dari 5 gadis yang bijaksana tadi, saudara, mungkinkah mereka bisa masuk ke dalam perjamuan itu? Menurut saya bisa, saudara. Kenapa? Karena pelita dari 5 gadis yang bijaksana tadi cukup untuk menerangi mereka bersepuluh. Amin, saudara. Karena ada 10 gadis di sana, 5 pelita mungkin sudah padam karena kehabisan. 5 pelita yang lain seharusnya cukup untuk menyinari, memberikan sinar bagi mereka. Tetapi karena mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka mengikuti saran itu dan pergi meninggalkan tempat yang seharusnya mereka ada di situ. Dan ketika mereka pergi, mempelai itu datang. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Keignorance kita akan pengetahuan membuat kita gampang menerima nasihat, gampang menerima masukan, gampang menerima hal-hal yang mungkin tidak buruk. Mungkin nasihat masukan itu, saudara, baik, tapi belum tentu berguna bagi keadaan Anda. Andaikan mereka, saudara, 5 gadis bodoh ini, ya, memiliki pengetahuan yang benar tentang kedatangan mempelai, mereka akan berkata satu dengan yang lain, memang minyak kita habis, tapi kita tidak usah pergi ke sana. Karena kalau kita nanti pergi, takutnya mempelai pria datang, kita tidak bisa ikut. Kita bisa bersama-sama menunggu di sini bersama dengan 5 gadis yang lain yang masih pegang 5 pelita, saudara, untuk cukup menerangi mereka saat itu. Andaikan mereka punya pengetahuan yang komplit tentang kedatangan mempelai, tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, mereka tidak akan jatuh dan tertinggal dari kedatangan mempelai. Saudara paham maksud saya? Pengetahuan itu penting. Pengetahuan akan membantu kita untuk mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, saudara. Saya sangat tidak setuju mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tidak perlu Bible study, yang penting fellowship. You have to, saudara. Karena dengan mempelajari firman, Anda akan punya pengetahuan yang benar tentang konsep apa yang sedang kita alami hari ini dan apa yang akan terjadi. Karena segala sesuatu yang kita alami hari ini dan yang akan terjadi, semua sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Karena itu milikilah pengetahuan yang benar. Berapa banyak anak-anak muda akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, karena terpesona dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah baik, seolah-olah indah, seolah-olah benar dari luar sana, sehingga mereka tersesatkan dan ikut masuk di dalam jebakan yang sudah disiapkan itu. Karena orang tuanya tidak punya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi dirimu, para orang tua, dengan firman Tuhan, belajar, sehingga engkau bisa membagikan itu kepada anak-anak kita. Itu yang harus kita persiapkan hari-hari ini. Amin, saudara. Amin. Semua penting. Takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7 adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina didikan, menghina hikmat dan didikan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Itu sebabnya, saudara, kita harus senantiasa connect. Itu sebabnya kita harus senantiasa terhubung
dengan roh Tuhan, sumber dari segala hikmat dan pengetahuan, yang membantu kita untuk bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini dan yang akan datang. Itu sebabnya pelita kita harus tetap penuh dengan minyak, supaya kita tetap bersinar dan tidak padam, tidak jatuh, tidak hancur oleh keadaan zaman yang sekarang ini semakin jauh. Sebagai penutup, saudara, ada satu kisah tentang Nelson Mandela. Sebenarnya ada banyak, tapi saya kutip satu bagian saja. Dikatakan begini, pada suatu hari, saudara, Nelson Mandela sedang ada dalam ruang kuliah. Ini dosennya agak rasis, saudara. Dia berkali-kali, saudara, kerjain Nelson Mandela, tapi dia berhasil menjawab dengan baik. Nah, yang terakhir, saudara, dia tanya Nelson Mandela seperti ini. Jika saya, katanya, punya dua hal, yang satu adalah uang, dan yang satu adalah knowledge, which one do you choose? Saudara, anggap saya sebagai dosen hari ini, dan saya bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengar firman Tuhan ini, kalau saya punya knowledge, ya, atau katakan Tuhan lah, Tuhan bertanya kepada kita hari ini, di tangan kanan saya ada knowledge, di tangan kiri saya ada uang, Anda pilih yang mana? Ini yang ditanyakan dosen, saudara, ya, kepada Nelson Mandela. Kemudian sesudah berpikir, Nelson Mandela berkata begini, I will choose the money. I will choose the money. Dosennya sudah lihat dia sambil mengejek, dia bilang, me, I will choose the knowledge, katanya. Sebelum saudara menghakimi saya dengan jawaban ini, saudara, coba Anda renungkan sebentar. Kenapa Nelson Mandela bisa memilih uang? Jawaban yang terakhir ini, saudara, yang membuat saya shock. Dosennya berkata, why do you choose money? Because if you choose knowledge, when you have knowledge, you can have money. Ini, saudara, perhatikan baik-baik. Nelson Mandela berkata begini, setiap orang akan mengambil apa yang dia tidak punya. Saya tidak punya uang, saya ambil uang. Kalimat selanjutnya Anda teruskan di rumah, saudara. Amin. Artinya, saudara, dengan kalimat itu Nelson Mandela berkata, saya sudah punya knowledge, tapi sekarang saya belum punya uang, saya ambil uang. Kamu mungkin sudah punya uang, tapi tidak punya knowledge. That's why you choose knowledge. You choose whatever you don't have. Hari ini, saudara, mungkin kita sudah punya segalanya. Kita bersyukur tinggal di Australia. Ya, keadaan kita walaupun membosankan, walaupun boring, making kita stres, frustrasi, nggak bisa kemana-mana. Tapi kita bersyukur keadaan kita masih jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia dan banyak negara-negara lain di dunia yang jauh menderita dari segala sesuatu yang mereka alami dibandingkan kita di sini. Ya, keadaannya mungkin kurang lebih sama seperti itu. Kita sudah punya money, katakanlah, saudara. Saya tidak tanya jumlahnya. It is the time for us to choose knowledge. Untuk kita boleh belajar mengisi hidup kita, pengetahuan kita, saudara, akan Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan bisa pakai setiap daripada kita dengan segala macam level, dengan segala macam background yang kita sudah miliki bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, saudara, pastikan kita di dalam masa-masa penantian ini, saudara, pelita dan minyak kita selalu ada tersedia. Ya, kita persiapkan mental kita, stamina kita secara fisik dan secara rohani kuat di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, isilah hidup kita dengan pengetahuan yang dari Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan. Karena itu, saudara, jika kita persiapkan diri kita hari-hari ini, maka masa-masa penantian ini bukan lagi menjadi masa-masa yang membosankan, tetapi menjadi masa-masa yang bergairah. Kenapa? Karena masa-masa ini kita isi dengan preparation. Karena suatu hari nanti, kita tidak tahu kapan masalah akan datang, pertandingan itu akan datang. Kita berkata bahwa kita siap menanggung segala perkara, karena Kristus sudah membantu kita, mempersiapkan kita dengan baik selama masa-masa penantian ini. Ingat, saudara, the power of waiting akan membuat kita, menentukan kita, apakah kita keluar
menjadi gadis-gadis yang bijaksana, ataukah menjadi gadis-gadis yang bodoh? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, ataukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh? Dimanapun kita berada pagi hari ini, saudara, mari tundukkan kepala kita, terima firman Tuhan, dan kita aminkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh belajar pagi hari ini menjadi seorang yang bijaksana melalui kondisi keadaan kami yang saat ini penuh dengan penantian. Tapi kami boleh mengubah mindset kami, Tuhan, menjadikan penantian ini sebagai masa-masa preparation bagi kami, sehingga suatu hari nanti, dikala kami tak tahu kapan itu terjadi, pergumulan datang, pertandingan itu ada, we are ready to face it, karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung, karena Tuhan sudah persiapkan kami dengan baik. Tuhan, beri kami kekuatan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, topang mereka yang sedang bergumul, supaya hidup kami boleh berkemenangan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di ibadah online yang akan datang. Shalom.